Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita mulai pembelajaran hari ini. Tema 1, subtema 2 di pembelajaran kedua. Sebelumnya, kita sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Bagaimana cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman tersebut? Mari kita gali lebih jauh. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mengamati contoh, siswa mampu mengidentifikasi formasi berdiri tarian Bongong Jumpa dengan benar. Setelah mengamati contoh, siswa mampu mempraktikkan tarian Bongong Jumpa, variasi berdiri diiringi dengan musik dengan hitungan cepat. Setelah membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan pentingnya kerjasama dalam keberagaman dengan terperinci. Dan yang terakhir, setelah berdiskusi, siswa mampu menceritakan salah satu contoh bentuk kerjasama dalam keberagaman dengan terperinci. Oke, di situ ada sebuah bacaan, saya baca, kalian perhatikan. Tong sampah gotong royong. Ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Berapa drum kosong, bilah-bilah bambu, karung plastik bekas dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain, terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Apa yang akan dikerjakan oleh warga hari ini? Pagi hari, Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu di pura. Sementara itu, warga bekerja sejak pagi bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail dan beberapa warga lain menganyam bilah-bilah bambu menjadi keranjang sampah. Keranjang ini akan menjadi tempat sampah kebun, seperti daun-daun kering, batang, dan buah yang berjatuhan di bawah pohon. Lani memilih untuk membantu warga yang memoleskan cat dasar putih pada ember dan drum bekas. Ada juga warga yang menambah lubang-lubang di karung-karung plastik bekas agar nantinya bisa dipakai kembali menjadi tempat sampah kering. Kira-kira pukul 10, Pak Made dan keluarganya sudah kembali dari kegiatan ibadah. Tong-tong sampah baru siap dihias. Pak Made, Ibu Made, dan Dayu berkeliling membuat pola hiasan di tempat-tempat sampah baru. Lani turut membantu Dayu. Setelahnya, warga bergotong royong mengecat dan memperindah hiasan tempat sampah. Sebelum matahari meninggi, sudah ada 12 tempat sampah baru yang dihasilkan warga secara bergotong royong. Drum bekas, ember bekas, karung plastik, keranjang anyam sudah berubah menjadi tempat sampah yang cantik. Oke, pada bacaan tadi, kira-kira keberagaman apa yang ada ya? Ayo, kira-kira apa? Ya, benar sekali. Keberagaman agama. Ditunjukkan pada kalimat yang mana? Ya, pagi hari Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu di pura. Dan mereka pun mengizinkan Pak Made dan keluarganya untuk beribadah terlebih dahulu. Lalu, kerjasama apa saja yang mereka lakukan pada hari itu? Antara lain adalah mereka menyiapkan tempat sampah baru, dan kegiatan itu dilakukan dengan cara bergotong royong. Dan akhirnya, kira-kira manfaat apa yang dapat kita peroleh jika suatu kegiatan kita lakukan dengan bekerja sama atau gotong royong? Yang pertama, kegiatan pastinya akan lebih cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan yang berat akan terasa lebih ringan karena kita melakukannya dengan cara bekerja sama atau bergotong royong. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat yang kita dapatkan jika kita melakukan sesuatu dengan cara bekerja sama. Kerjasama merupakan usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Bagaimana dengan warga di daerahmu? Apakah mereka juga bekerja sama dalam keberagaman? Kerjasama dalam keberagaman merupakan sikap yang harus dikembangkan. Sikap tersebut akan semakin memupuk persatuan dan kesatuan. Jika setiap dari kita bekerja sama dengan baik, maka kebersamaan dalam keberagaman akan terus terjaga. Kemarin kita sudah belajar tentang gerak dasar dari tari Bongong Jumpa. Dan sekarang kita akan belajar tentang pola lantai pada sebuah tarian. Pola lantai tari merupakan garis-garis di lantai yang dilalui penari ketika melakukan gerak tari dari perpindahan tempat satu ke tempat yang lainnya.
Garis tersebut dapat digambarkan dengan melihat formasi para penari ketika sedang memperagakan tarian. Pola lantai tari bisa dilakukan oleh penari tunggal, berpasangan, atau berkelompok, meskipun sebagian besar pola tari dilakukan oleh berkelompok. Fungsi dari pola lantai yaitu untuk menata gerakan tarian, membentuk komposisi dalam pertunjukan tarian, dan menciptakan kekompakan antar anggota penari. Dengan adanya pola lantai, tarian yang disajikan akan lebih indah dan menarik untuk ditonton. Sebenarnya, dalam pola lantai terdapat dua garis dasar yaitu garis lurus dan garis melengkung. Tujuan dengan menguasai pola lantai yaitu penari akan lebih mudah melakukan perpindahan gerak, sehingga sang penari akan mengetahui area mana yang menjadi area miliknya tanpa harus khawatir menunggu atau bertabrakan dengan area penari lainnya. Garis lurus sendiri terbagi atas 3 jenis, yaitu vertikal, horizontal, dan diagonal. Namun, dengan perkembangan zaman yang semakin maju, pola lantai juga mengalami pengembangan, yaitu ada beberapa pola lantai lain berupa zigzag, segitiga, segi 4, dan segi 5. Pola lantai melengkung juga mengalami pengembangan, yaitu lingkaran, lengkung ke depan, melengkung ke belakang, dan bahkan angka 8. Berikut akan saya tunjukkan contoh penerapan pola lantai pada tari Bungong Jumpa. Ada formasi gerakan A, B, dan formasi C, lalu D. Seperti itu contoh penerapan pola lantainya. Jadi, kesimpulan pembelajaran hari ini, kerjasama dalam keberagaman sangat penting mempererat persatuan dan kesatuan. Dengan pola lantai, tarian jadi lebih indah dan menarik untuk ditonton. Kita tutup pembelajaran dari hari ini. Nanti seperti biasanya, tugas akan saya sampaikan di file yang berbeda. Kalau sudah selesai, difoto dan dikirimkan ke WA pribadi saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.